Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kami akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, Bapak M. Yusufka, SE, ME. Saya atas nama Rahmawati bersama dengan teman kelompok saya yaitu Andi Sucianti Rahmadani dan Wahyuni. Kami dari kelas M23D jurusan manajemen. Latar belakang perubahan yang cepat dan kompleksitas yang meningkat menandakan perkembangan ekonomi global. Sistem ekonomi konvensional yang didominasi oleh paradigma kapitalisme dan liberalisme seringkali menghadapi kritik karena ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial, krisis finansial berulang, dan kerusakan lingkungan yang masif. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan antar negara maju dan berkembang, serta antara kalangan berada dan keterbelakangan dalam suatu negara, semakin memperlebar jurang sosial yang ada. Di tengah tantangan tersebut, muncul kebutuhan akan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menawarkan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Tidak hanya memperhatikan aspek material, namun ekonomi Islam juga berfokus pada aspek spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Selama beberapa dekade terakhir, para cendekiawan dan praktisi ekonomi Islam telah berupaya mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip syariah pada perangkat keuangan, seperti perbankan syariah, sukuk, dan takaful. Implementasi ekonomi Islam tidak hanya terbatas di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga telah diakui dan diterapkan secara global. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi modern. Pola pemikiran Islam kontemporer. Ekonomi Islam adalah sebuah bidang yang menggabungkan teori ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Islam yang dipandang sebagai sistem kehidupan yang komprehensif, universal, dan dinamis dianggap ideal karena merupakan puncak dari agama-agama sebelumnya. Syariah Islam mengatur semua aspek kehidupan, meliputi kepercayaan, hukum, dan etika, dan tetap relevan dengan keadaan kontemporer. Evolusi teori dan ilmu ekonomi Islam telah berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat hingga masa kini. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang berasal langsung dari wahyu di tengah-tengah prevalensi sistem ekonomi sekuler yang digerakkan oleh riba dan berbagai dampak buruknya. Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang kuat yang secara tegas menolak praktik riba. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang berasal dari pemikiran manusia karena adanya basis-basis yang berbeda. Sejalannya tujuan ekonomi Islam dengan maqasid syariah yang berusaha untuk mencapai kepuasan di dunia dan akhirat melalui kerangka kerja masyarakat yang berbudi luhur dan terhormat. Pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya berusaha untuk membangun prinsip-prinsip penawaran dan permintaan, mekanisme dan peraturan pasar, penetapan harga yang adil, distribusi kekayaan yang optimal, dan larangan riba, ghar, dan maisir, untuk mendorong keadilan di semua sektor. Tokoh ekonomi Islam kontemporer. Yang pertama, aliran Iqtisaduna menurut Bakir al-Sadr. Muhammad Bakir al-Sadr bernama lengkap Muhammad Bakir as-Sayyid Haidar Ibnu Ismail as-Sadr. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muslim yang hebat. Karakteristik utama dari aliran ini adalah penekanannya pada penanganan masalah ekonomi yang berasal dari distribusi yang tidak adil, sebuah konsekuensi dari sistem kapitalisme yang berpihak pada mereka yang kuat dan kaya. Iqtisaduna berpendapat bahwa puncak dari masalah ekonomi bukan disebabkan oleh sumber daya yang terbatas, tetapi oleh ketamakan manusia yang tidak pernah terpuaskan. Aliran ekonomi ini berpendapat bahwa semua sumber daya alam tidak terbatas. Bakir al-Sadr menggarisbawahi bahwa Islam tidak terlibat dengan prinsip-prinsip permintaan dan penawaran. Korelasi antara keuntungan dan bunga atau konsep keuntungan yang semakin berkurang dalam produksi.
Menurut Bakir Al-Sadr, distribusi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu distribusi pre-production dan distribusi setelah produksi atau post-production dan distribution. Penjelasannya didasarkan pada hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan hak-hak distributif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan semua kebutuhan manusia dalam proporsi yang optimal. Sebagai contoh, ketika seorang berhenti mengonsumsi air meskipun ketersediaannya melimpah, hal ini menggambarkan bahwa keinginan manusia, khususnya rasa haus, pada dasarnya terbatas. Namun sumber daya untuk memuaskan rasa haus tersebut, yaitu air, tidak terbatas. Masalah ekonomi lainnya berasal dari distribusi yang tidak merata, yang dihasilkan dari sistem ekonomi yang mengizinkan eksploitasi terhadap mereka yang rentan oleh mereka yang berkuasa. Yang kedua, aliran mainstream. Aliran mainstream dalam ekonomi Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Umar Chaprah, Manan, dan Najatullah Siddiq berpendapat bahwa yang mendasari munculnya problematika ekonomi adalah keterbatasan sumber daya yang berhadapan dengan tak terbatasnya keinginan manusia. Perspektif ini sejalan dengan konsep kelangkaan dalam ekonomi konvensional. Contoh nyata dari kelangkaan ini adalah keterbatasan sumber daya tertentu di wilayah tertentu, seperti air di daerah kering, atau bahan bakar minyak atau BBM di tertentu seperti di daerah terpencil. Manusia harus membuat pilihan berdasarkan keinginan yang dimilikinya, sehingga perlu ada skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, prioritas seringkali diberikan pada kepentingan pribadi masing-masing individu. Hal ini memungkinkan bahwa seorang untuk mengabaikan atau mengikuti petunjuk agama sesuai kehendaknya, yang dalam konteks ini diibaratkan sebagai menuankan hawa nafsu mereka. Tokoh seperti Umar Chaprah menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berlandaskan syariah untuk mencapai kesejahteraan yang holistik. Mereka berargumen bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi akan menghasilkan sistem yang lebih adil dan manusiawi dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistik dan individualistik. Sebagai contoh, dalam konteks alokasi sumber daya, ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, serta mencegah penimbunan dan pemborosan. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang beruntung. Selain itu, larangan terhadap riba atau bunga dan warar, ketidakpastian dalam transaksi ekonomi, dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. 3. Aliran alternatif kritis. Aliran pemikiran yang dipelopori oleh Timur Quran, Jomo, dan Muhammad Arif menawarkan perspektif kritis terhadap dua aliran ekonomi Islam kontemporer sebelumnya. Mereka menantang baik aliran Iktisaduna maupun aliran mainstream yang beranggapan bahwa aliran Iktisaduna mencetuskan sesuatu yang mana konsep tersebut sudah lama dicetuskan sebelumnya oleh para tokoh klasik. Sementara itu, aliran mainstream dikritik sebagai adaptasi dari ekonomi neoklasik yang hanya menghilangkan unsur riba dan menambahkan konsep zakat serta akad, sehingga kurang menunjukkan keaslian dalam pendekatannya. Timur Quran secara khusus mengajukan analisis kritis terhadap konsep ekonomi keadilan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Ia menyederhanakan prinsip ekonomi Islam menjadi dua saja, yaitu prinsip keadilan. Hal ini menggarisbawahi larangan adanya kesenjangan dalam alokasi barang dan kekayaan. Mekanisme yang digunakan untuk mencapai keadilan ini mencakup alokasi kekayaan melalui zakat, warisan, dan kontribusi amal serta sedekah. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran, melarang perolehan pendapatan yang bertentangan dengan syariah secara praktik riba dan penipuan dalam transaksi. Persamaan pemikiran ketiga mazhab ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pandangan tauhid yang sama.
Ketiga mazhab sepakat dalam menerapkan pandangan tauhid, yaitu menundukkan seluruh kegiatan ekonomi pada nilai-nilai keagamaan dan etika Islam. Yang kedua sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semua mazhab menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam pemikiran dan praktik ekonomi mereka. Meskipun interpretasi dan ijtihad mereka berbeda, dasar rujukan mereka tetap sama, yaitu ajaran Islam yang otentik. 3. Perlunya ijtihad dalam menyelesaikan masalah ekonomi kontemporer. Mereka sepakat bahwa masalah-masalah ekonomi kontemporer membutuhkan solusi inovatif melalui ijtihad. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, ketiga mazhab ini mengakui perlunya pemikiran inovatif dalam menanggapi kesulitan ekonomi kontemporer. 4. Kesepakatan atas praktik zakat dan larangan riba. Ketiga mazhab setuju mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan larangan riba sebagai upaya mencegah ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dan yang kelima yaitu kritik dan komentar yang memperkuat argumen masing-masing. Meskipun berbeda pendapat, ketiga mazhab aktif dalam memberikan kritik dan komentar yang bertujuan memperkuat argumen mereka. Diskusi kritis ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi Islam secara keseluruhan. Perbedaan pemikiran ketiga mazhab ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip dan pendapat. Mazhab Bakir al-Sadr, mereka membantah perspektif ekonomi tradisional yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam terbatas. Mereka bergantung pada argumen Quran Surah Al-Qamar ayat 49 yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa sumber daya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan masalah ekonomi berasal dari distribusi yang tidak adil dan ketamakan manusia. Mazhab mainstream sebaliknya, mereka menerima pandangan ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi disebabkan ketimpangan keinginan manusia dan ketersediaan sumber daya. Mereka merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana digunakan untuk menunjukkan bahwa kelangkaan adalah bagian dari ujian Allah kepada manusia. Sementara aliran alternatif kritis mengadopsi perspektif alternatif dengan mengkritik tidak hanya kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga ekonomi Islam. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis harus digunakan di semua sistem ekonomi untuk menjamin ketepatan dan keampuhannya. Yang kedua, tanggung jawab ijtihad. Pemikiran mazhab Iqtisaduna menempatkan tanggung jawab ijtihad pada para mujtahid atau ulama. Mereka percaya bahwa ulama memiliki otoritas dan kapasitas untuk melakukan ijtihad dalam masalah ekonomi berdasarkan pemahaman mendalam tentang syariah. Naqfi dan Mannan dari mazhab mainstream cenderung memberikan tanggung jawab ijtihad kepada ahli ekonomi yang terdidik, setidaknya sampai batas tertentu. Mereka berpendapat bahwa pemahaman tentang ekonomi modern diperlukan untuk melakukan ijtihad yang relevan dan efektif. Yang ketiga, konsep khilafah dan implikasi pada kepemilikan. Mannan, Siddiq, dan Khaf menegaskan bahwa hak-hak komunal harus menggantikan hak-hak individu. Meskipun demikian, mereka mengakui hak kepemilikan properti pribadi dengan pertanggungjawaban akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naqfi, Telegani, dan Sadr menganggap kepemilikan uang oleh publik dan individu sebagai standar Islam dengan penekanan pada tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Mereka mungkin lebih menekankan konsep khilafah manusia atas bumi di mana manusia bertindak sebagai wakil Allah dalam mengelola sumber daya. Yang keempat, distribusi. Naqfi mengajukan untuk memberlakukan pembatasan pada kekayaan pribadi dan redistribusi ekstensif kekayaan awal atau sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan individu harus menggunakannya secara bijaksana untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Mannan dan Siddiq tidak terlalu membahas secara mendalam mengenai distribusi kekayaan awal. Mereka lebih fokus pada mekanisme ekonomi lain dan mungkin menerima adanya perbedaan pendapatan asalkan tidak terjadi ketimpangan yang ekstrim. Telegani dan Sadr menekankan pentingnya distribusi dalam kerangka etika konsep dan khilafah. Mereka berpendapat bahwa sumber daya alam, khususnya tanah, harus dialokasikan kepada individu yang siap dan mampu mengelolanya, sehingga memperoleh hak atas pemanfaatannya. Yang kelima, pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.
Nakfi berpendapat bahwa pemerintah seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai regulator dan pengawas kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai kontributor langsung dalam penciptaan barang modal dan pada tingkat tertentu barang konsumsi. Hal ini sejalan dengan cita-cita al-adil wal al-ihsan keadilan dan kasih sayang. Telegani dan Sar mengambil posisi yang lebih kritis terhadap peranan dalam pasar sistem kapitalis. Mereka tidak menolak kekuatan pasar secara keseluruhan, tetapi menolak sistem pasar kapitalis yang dianggap ekspliatif. Mereka mengusulkan peran negara yang lebih luas sebagai manifestasi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang terbagi dalam 3 mazhab utama, yaitu mazhab iktisaduna, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis, menunjukkan dinamika yang beragam dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun mereka semua sepakat untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama, perbedaan muncul dalam cara pandang terhadap masalah ekonomi serta bagaimana solusinya dirumuskan dalam konteks kontemporer. Mazhab iktisaduna yang lebih dekat dengan pendekatan tradisional menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber Islam klasik dan mendasarkan sistem ekonomi pada prinsip-prinsip yang murni dari Al-Quran dan Sunnah. Mazhab mainstream mencoba untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan teori ekonomi modern, mengintegrasikan prinsip syariah dengan pendekatan-pendekatan yang sudah ada dalam ilmu ekonomi konvensional. Sementara itu, mazhab alternatif kritis mengadopsi pendekatan yang lebih kritis terhadap ekonomi kapitalis dan neoliberalisme. Mereka memandang masalah ekonomi global sebagai akibat dari sistem kapitalisme yang tidak berlandaskan moralitas. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.